Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus, kita boleh berada kembali di tempat ini untuk kita beribadah di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita buka hati kita bawa hidup kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji menyembah, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Alam semesta jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara di tempat ini Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, baik itu perbuatan kami, tindakan kami, bahkan pikiran kami yang tidak layak dan tidak kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh layak dan kudus untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Hambanya yang Tuhan telah utus, Bapak Pendeta Daniel Saragi, Tuhan pakai luar biasa Tuhan. Tuhan urapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami mau bawa hidup kami untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan, glory bagimu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan penuh iman katakan Tuhan Yesus, haleluya. Katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih-Mu, karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama, kami yakin Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Sentuh hati kami dengan kasih-Mu pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tata kasih-Mu, yes Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatan hanya dalam hati. Oh haleluya, haleluya, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh haleluya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Oh haleluya. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, haleluya, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan penyembahan yang terbaik pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di tempat ini pagi hari ini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau hadir di sini. Haleluya. Ku sembahkan, ku tinggikan, ku muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Glory. Oh, ku sembahkan, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kita sembah Raja kita. Kita semuanya bermazmur bagi Raja di atas segala Raja. Sikirala mayase. Sebab Engkau kekuatanku Tuhan. Sebab Engkau perisai hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, bertata di atas pujian kami Tuhan. Oh Yesus, Kau melihat setiap hati kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Yes. Glory. Glory bagi-Mu. Glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Yes. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes Tuhan, kami percaya terjadi di sini. Di sini ku yakin, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, terjadi di sini kesembuhan, terjadi di sini pemulihan, terjadi di sini. Yes, yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Allah kita yang kita sembah di Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Glory bagi Tuhan. Wah. Yuk, bersama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Yes. Yang tak pernah didengar telinga.
siap lebih lagi buat Tuhan? Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sebab tidak ada nama selain nama Tuhan Yesus yang sanggup. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Oh, oh. Oh, haleluya. Katakan Tuhanku, yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan, oh oh. Glory, dia hidup. Namanya yes. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa. Berkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Yes, glory bagimu. Bersama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, haleluya, glory bagimu Tuhan. Oh haleluya, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Segala kuasa, dia luar biasa. Oh haleluya, Yesus. Musik memuji Tuhan, haleluya. Glory, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Semua katakan haleluya. Bukan namanya Yesus. Lebih keras lagi dong buat Tuhan. Katakan dia luar biasa. Perkasa. Yesus. Atas segala nama. Dalam namanya. Perkasa. Yesus. Dalam nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas. Katakan Yesus. Di atas segala nama. Glory bagimu Tuhan. Kau nama di atas segala nama. Yesus. Yesus, glory bagimu. Yes, sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, kami persilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara sekalian, mari persiapkan hati kita untuk dipenuhi, diberkati dengan kebenaran firman Allah. Kita mau angkat satu pujian sebagai ucapan syukur kita
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am brave, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am great, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuntut semua bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan pujian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Sekali lagi. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
His Son. Give thanks, hallelujah, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Angkat tanganmu. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. We give thanks. Penuhi tempat ini dengan ucapan syukur, saudara. Penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur atas setiap yang engkau miliki. Bersyukur untuk setiap profesi yang engkau miliki. Bersyukur untuk setiap bisnis, setiap usaha yang Tuhan berikan bagimu. Bersyukur untuk anak-anak. Bersyukur untuk suami, untuk istri, untuk orang tua. Bersyukur, 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 bersyukur. Biarlah ucapan syukur memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Sia karena malara malara masidiar namalara baserio. Kami mau menjadi umat yang bersyukur. Kami mau menjadi umat yang menyembah. Kami mau menjadi umat yang bergantung padamu setiap saat. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amen. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Naikkan penyembahanmu, syukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ku bersyukur
syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sementara masih ada dalam hadirat Tuhan, siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Siapa yang percaya bahwa penyembahan membawa kesembuhan? Saya rasakan ada yang pinggang sakit, saudara. Mau ibu, mau bapak. Saya rasakan betul. Ada yang bangun pagi atau beberapa hari sebelumnya sudah terasa pinggang sakit. Saya percaya Tuhan datang untuk menyembuhkan. Saya percaya Tuhan datang memulihkan. Jika itu Anda pegang tangan kanan Anda di bagian yang sakit. Khususnya di bagian pinggang, saudara. Bapa, rohmu yang kudus mengalir. Kuasamu yang kudus mengalir. Kuasa mujizatmu mengalir. Bukan karena manusia, tapi oleh karena kuasamu yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap pinggang yang sakit, setiap otot yang nyeri, semua yang kejepit, dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Kami mau terima itu Tuhan, karena kami bukan datang menyambut manusia, tapi Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya juga rasakan ada yang migrain, saudara. Sakit kepala itu cenat-cenut. Bisa jadi karena tensi darah tinggi. Bisa jadi karena banyak pikiran, masa-masa yang sukar seperti ini. Bisa jadi Anda tidak bisa tidur setiap malam karena banyak pikiran. Sehingga kepala kencang sekali, saudara. Sampai Anda harus minum obat tidur pun belum bisa selesai. Kalau itu Anda angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, saya berdoa dalam nama Yesus. Tangan kanan Anda pegang di tempat yang sakit di kepala Anda. Tuhan mau sembuhkan, saudara. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan ucapan syukur mematahkan setiap kuk penghambaan. Kami berdoa, angkat Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang membebani, semua beban-beban, stres, tekanan yang begitu kuat. Hadirat-Mu melepaskan. Hadirat-Mu menyegarkan. Engkau yang menjamah setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi migrain, sakit kepala yang begitu kuat, tensi begitu tinggi. Dalam nama Yesus kelegaan terjadi, mengalir pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu, kami mau menjadi satu dengan firman-Mu, dan Kau sendiri yang menguatkan umat Tuhan di tempat ini. Diberkatilah GBI Glow Bali dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, amin artinya bukan duduk. Jadi kalau yang sudah duduk, ayo berdiri kembali. Haleluya. Berani-beraninya duduk sebelum pendeta duduk. Loh begitu ya. Kapan pendeta duduknya nanti? Nah, amin artinya apa? Jangan duduk. Nah, itu dia hikmat dari manusia itu. Nah, amin artinya apa? Loh, kan kita semua kalau pasti berdoa
ujung-ujungnya amin toh. Nah, apa artinya? Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu amin artinya jadilah sesuai kehendak Tuhan. Bukan silakan duduk saudara. Macam-macam aja ini jemaat Glow Bali ini ya. Haleluya. Sebelum duduk saya ingin kita semua bagikan sukacita, bagikan semangat, bagikan antusiasme kepada kiri kanan dan katakan tos Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Oh haleluya, 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 haleluya. Yes, 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 yes. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir di tengah kita, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Silahkan. Nah, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Saya bersukacita dan terima kasih untuk gembala di tempat ini, untuk Pak Yangke dan Ibu Yanti. Terima kasih untuk undangannya sehingga bisa berjumpa kembali karena sudah lebih dari 3 tahun ya. Lebih dari 3 tahun sebelum COVID Bapak Ibu sekalian. Dan masa-masa COVID masa-masa yang cukup sukar. Tapi saya percaya yang namanya kesukaran pasti ada akhirnya. Amen. Karena Tuhan bekerja melalui musim Bapak Ibu sekalian. Katakan sama-sama musim. Ada memang musim-musim yang sukar. Kalau Anda baca di dalam 2 Raja-Raja, kalau Anda baca di dalam 1 Tawarik, Elia pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan menutup langit dan tidak turun hujan. Apa yang terjadi? Hujan tidak turun 3 tahun saudara. Itu yang saya doakan sungguh-sungguh ketika COVID mulai melanda ya. 2019 akhir atau 2020 awal. Saya berdoa Tuhan apa ini? Dan Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Inilah masa ketika seperti Elia. Menutup pintu langit selama berapa lama? 3 tahun saudara. Tidak turun hujan. Tapi dahsyatnya adalah orang yang sama Elia ketika dia berdoa kembali. Tuhan kiranya buka pintu-pintu langit. Dan firman berkata awan sekecil kepalan tangan mulai terlihat. Kemudian mulai lagi segumpalan besar awan mulai datang. Dan dia berkata kepada bujangnya, persiapkan. Siap-siap karena hujan akan turun. Dan betul saudara, 3 tahun stop hujan turun lebat. Karena saya percaya di segala musim Tuhan pegang kendali. Yang percaya katakan amin. Musim-musim COVID sudah lewat. Amin. Ini adalah masa transisi kita masuk ke dalam musim berkat. Yang percaya katakan amin. Nah, inilah masa-masa musim transisi kita masuk ke dalam berkat Tuhan lagi yang ajaib. Segala sesuatu akan kembali normal. Segala sesuatu akan bahkan lebih antusias daripada sebelumnya. Dan kita percaya bahwa selalu ada masa depan yang baik di dalam Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara sungguh saya ingin taat sama Tuhan. Percaya nggak percaya, tadi Ibu Yanti juga sudah tanya, Pak Pendeta punya PowerPoint? Ya saya punya dan saya sudah berikan bahannya ke multimedia di belakang. Tetapi ketika kita menyembah, ada pasal yang lain yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya percaya saya mau mengalir sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amen. Karena saya tidak ingin bawa ide saya sendiri, padahal saya sudah persiapkan 2 hari saudara untuk firman hari ini. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita harus fleksibel mau taat dituntun Tuhan. Anda mau yang versi PowerPoint atau versi yang Tuhan sudah barusan kasih fresh waktu saya duduk di sini? Wah, mohon maaf multimedia hapus PowerPoint-nya. Haleluya. Amen. Kita buka sama-sama yaitu Galatia pasalnya yang kedua. Nah, ini yang Tuhan ingin kasih dan ingin berikan buat kita sekalian. Buka sama-sama multimedia. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Haleluya, puji nama Tuhan. Yes, Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini dengan satu suara, dengan satu hati. Kita siap? Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan, tetapi hanya oleh karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Katakan sama-sama saya. Iman dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Iman dalam Kristus Yesus. Lanjut. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus.
Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan apa? Hukum Taurat. Nangkep maksud saya? Alkitab begitu jelas sampaikan bahwa tidak ada orang benar satupun. Tidak ada orang yang bisa berbuat benar di hadapan Tuhan selama hidupnya. Tidak ada satupun. Dalam hidup ini kita selalu berpikir kalau saya jadi orang benar, ya moga-moga lah waktu nanti di ujung hidup saya, siapa tahu pintu surga terbuka. Siapa tahu gerbangnya Petrus lagi sedikit meleng, pintu surga terbuka sedikit, saya nyelip. Siapa tahu. Nah, apa maksud saya saudara? Ya kan, kenapa Pak jadi orang baik? Kenapa Pak mau kasih bantuan ke orang-orang yang miskin? Ya namanya juga kita tahu, udah kita bikin dosa ya, gak usah diomong lah masa lalu saya. Ya siapa tahu aja bisa nembus-nembus yang kemarin. Apa maksud saya? Ya namanya bisnis di Indonesia mau mana ada yang beres, mau mana yang bisa bersih. Ya kita tahulah namanya kita punya dua tangan, satu ya urus hal-hal yang gak bisa dihindari, satu ya nolong orang lah. Siapa tahu ujungnya pintu surga terbuka. Banyak orang berpikir begitu, betul nggak? Banyak orang berpikir saya harus buat baik. Banyak orang pikir ya nggak bolehlah jahat-jahat lah, nanti Tuhan marah. Tapi firman Tuhan yang kita baca di saat ini berkata bahwa semua perbuatan kita bahkan berusaha melakukan hukum Taurat sekalipun. Hukum Taurat itu apa sih? SOP. Hukum Taurat itu apa? Klausul, junto. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, jika ini maka begini, jika ini maka begini. Itu hukuman atau aturan manusia saudara. Sama kalau kita punya anak-anak yang masih sekolah, kalau datang terlambat, seperti saya punya anak, jam 7 tank harus sudah ada di kelas. Kalau lewat 5 menit, aturannya berat saudara. Harus skip sampai jam 12 siang dan harus cuci WC sekarang di sekolahnya. Nggak ada tendeng aling-aling istilahnya. Pokoknya kalau telat langsung kena hukuman. Itu aturan sekolah, saya tidak menyalahi. Tapi bicara mengenai kehidupan, seringkali orang terjebak di sana. Nangkep maksud saya? Coba kita lihat di dalam Mazmur 143 ayatnya yang kedua. Nah, supaya kita semua menangkap apa yang saya mau sampaikan. Mazmur 132 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Sepertinya ayat 3. Gak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Karena biasanya Inggris sama Indonesia selisih satu ayat. Ayat 1 berarti 143 bro. Bukan 132 bro. Nah oke ya. Mazmur 143. Nah oke ya. 1, 2, 3. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun apa? Benar di hadapan Tuhan. Nangkap maksud saya? Gak perlu kita sombong-sombong saudara. Oh Pak Pendeta, saya memang setiap hari kasih makan puluhan orang yang membutuhkan. Oh Pak Pendeta, saya bangun panti asuhan. Oh Pak Pendeta, yang penting saya gak singgung orang, orang gak singgung saya, hidup beres. Itu semua standar manusia pun Tuhan berkata tidak ada yang benar. Kita gak bisa bangga-bangga Tuhan berkati saya ya. Kenapa? Karena saya sudah jaga istri saya baik-baik. Tuhan tahun ini Tuhan berkati saya ya. Kenapa? Karena anak saya besarkan baik-baik. Tuhan harus berkati saya. Boro-boro saudara, lebih-lebih lagi. Tuhan berkatin ya. Kenapa? Karena saya sudah jadi WL. Karena saya melayani. Karena saya sudah bersih-bersih gereja. Karena hari Minggu saya melayani di gereja. Tuhan kasih berkat saya ya. Nah kemana saudara? Bukankah itu pikiran manusia? Tapi itu semua sampah di hadapan Tuhan. Coba lihat Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Wow, saya rasakan firman mengalir begitu luar biasa. Amen? Semua gak saya siapkan saudara. Serius, multimedia saya sudah berikan bagian firman Tuhan. Ada 20
halaman di sana. Tapi saya sungguh rindu kita melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Yesaya pasalnya ke-1 ayat ke-18. Yesaya 1 ayat ke-18. Haleluya. Firman berkata begini, marilah baik kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun apa? Dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Anda tahu apa arti kain kesumba? Pernah ada yang datang ke Sumba, lalu beli kain di sana? Itu kan kesumba, ya kan? Nggak fokus ya. Ada yang belum makan pagi ya? Siapa yang pernah ke Sumba, lalu beli kain di situ? Beli di sana, nggak tahu dipanggilnya apa di Sumba ya. Jo, ada kain kah? Kenapa? Karena Sumba pun disebut di dalam Alkitab. Gitu. Saya mau ke Sumba untuk beli kain. Kain kesumba artinya, mohon maaf kita semua sudah dewasa. Kain kesumba pada zaman itu saudara, adalah kain yang dipakai oleh wanita ketika datang bulan. Jadi waktu itu nggak ada ke Indomaret beli pak begitu, nggak ada saudara. Ya, dulu zaman itu pakai kain. Jadi setiap kali datang bulan pakai kain tersebut, setelah itu beres dicuci lalu dipakaikan lagi. Jadi kita sekarang bisa mengerti bahwa bukan saja merahnya yang, mohon maaf ya, yang menjijikan, ya kan, ngerti kan maksudnya. Tetapi ini betul-betul kain kotor sekali gitu. Betul? Secara tabu, secara nggak enak, secara perasaan, ya jangan sampai ada orang yang bisa lihat kain ini, kan betul, iya kan? Karena ini sangat privasi sekali. Nanggap maksud saya, bahkan sekalipun dosamu seperti memalukan, dosamu seperti dosa yang sangat pribadi, dosamu hanya engkau sendiri yang tahu. Tapi Tuhan sanggup akan pulihkan seperti salju. Haleluya, puji nama Tuhan. Justru kalau saya perhatikan ayat seperti ini, Tuhan kita jauh lebih dahsyat daripada sekedar kalau aku berbuat baik, aku masuk surga. Nangkap? Itu standar manusia saudara. Aku baik sama orang supaya apa? Supaya orang itu baik sama aku. Itu standar manusia. Tapi standar Tuhan justru berkata apa? Walaupun engkau gagal. Walaupun engkau bersalah. Walaupun engkau banyak kotor. Walaupun engkau tidak punya pendidikan yang baik. Walaupun engkau dari keluarga yang kurang berada. Aku akan bawa engkau naik, naik dan naik dan naik. Mengapa? Karena aku Tuhan mengasihi engkau. Yang percaya berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itulah standar Tuhan saudara. Amen. Kita semua gak bisa sombong-sombongan di hadapan Tuhan. Tapi bukan gara-gara itu kita gak bisa ketemu Tuhan. Justru oleh karena Tuhan menyadarkan kita bahwa tidak ada alasan mengapa kita harus berbangga di hadapan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Klik. Firman berkata bahwa di tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Betul? Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian. Seperti Yesaya, dia bisa melihat Tuhan. Kira-kira orang yang bagaimana yang bisa melihat Tuhan? Siapa yang tadi malam melihat Tuhan? Oh berarti Anda semua masih hidup. Kalau sudah lihat Tuhan ya udah lihat surga itu tandanya jantung sudah tut gitu kan. Tetapi siapa kira-kira yang bisa melihat Tuhan sama seperti ayat ini? Siapa saudara? Harusnya orang-orang yang sakti, betul kan? Yang bersemedi, betul kan? Orang-orang yang betul-betul lepas dari semua dunia. Dan dia hanya bersemedi aja. Dan tiba-tiba satu malam dapat penglihatan. Harusnya orang-orang kudus lah dalam tanda kutip. Betul nggak? Iya kan? Tapi coba kita lihat ayat-ayat berikutnya. Yaitu Yesaya pasal 1 di ayatnya yang Yesaya pasal 6 ayatnya yang kelima saudara. Siapa Yesaya yang melihat semua penglihatan ini? Ternyata ayat yang kelima Yesaya bilang begini, celakalah aku binasa. Kenapa? Karena aku adalah orang yang berdosa.
Aku orang yang najis bibirnya. Najis bibir itu apa? Kalau bahasa sekarang gampang saudara, bocor mulut saudara. Ya kan, bocor mulut. Coba bilang kiri kanan, aku tahu tuh yang bocor mulut. Mau tahu nggak? Aku kasih tahu namanya. Ya kan? Yesaya bilang, aku ini penuh dosa. Aku ini bocor mulut istilahnya. Tetapi mataku telah melihat sang raja, dia katakan. Berarti apa konsekuensinya? Mati, betul gak? Orang yang berdosa, orang yang tidak layak bisa melihat Tuhan, konsekuensinya pasti mati saudara. Anda pernah lihat film-film Mandarin, film-film Chinese yang misalkan ada raja, ya kan, dengan semua galak kemegahannya, lalu ada orang masuk, tamunya masuk, ya kan? Lalu dia harus berlutut kan? Dia harus berlutut dan syaratnya, waktu saya nonton film-film begitu, orang yang tamu raja itu tidak boleh melihat raja. Jadi ngomongnya harus nunduk aja. Iya yang mulia, yes terima kasih sudah bisa berjumpa. Setelah itu dia akan jalannya gak boleh berbalik saudara. Jalannya harus mundur lagi begini dan tidak boleh melihat raja. Betul? Ya, tahu kan film-film ya Mandarin yang seperti itu. Mengapa? Karena kalau melihat raja pasti dipenggal saudara. Begitu mulianya raja tersebut. Itu di dalam budaya kerajaan Tiongkok zaman-zaman bahela. Dan juga apalagi kalau kita melihat Tuhan seperti ini. Yesaya tahu pasti dia akan mati. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat yang ke-6, firman berkata, ada seorang serafim dengan bara di tangannya, diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Jadi diambillah bara yang menyala saudara. Dari mezbah Tuhan oleh serafim ini. Klik berikutnya ayat 7. Ia menyentuhnya kepada mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka apa? Kesalahanmu dihapus. Oh haleluya. Dan apa? Dosamu telah diampuni. Dahsyatnya Tuhan adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu kita gak pernah jadi orang benar. Kita tahu gak bisa kita adu benar, adu hebat sama Tuhan. Tapi Tuhan justru ketika berjumpa dengan kita, semua kesalahan dihapuskan. Semua pikiran kotor dibersihkan. Semua ambisi hati yang busuk dilepaskan. Dan kita dibebaskan dan dosa kita diampuni. Siapa di sini laki-laki yang gak pernah punya pikiran kotor? Betul gak? Betul kan? Jujur-jujuran, iya kan? Siapa laki-laki di sini yang gak punya pikiran busuk? Saudara? Yang kalau melihat lawan jenis tidak terpikir yang lain-lain. Bahkan sekarang bahayanya adalah lihat sesama jenis pun berpikir yang macam-macam. Kalau lawan jenis itu udah old school itu, iya kan? Bisa bayangin nggak yang berkumis lihat yang berewokan, ding 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 ding, main mata dia. Aduh, iya kan? Bisa bayangin nggak yang berlipstik, ya main sama yang pakai sepatu hak. Tapi ini udah zaman edan saudara. Iya kan? Apalagi konteksnya di dalam pulau ini, betul kan? Ada aja, ayah wae, betul nggak? Tapi firman berkata saudara, sekalipun pikiranmu mengerikan seperti itu, Tuhan sanggup bersihkan saudara. Siapa di sini para ibu, para wanita yang gak pernah berpikir negatif sama orang lain? Gak pernah pikir jahat sama orang lain? Datang pakai kalung emas, datang pakai gelas emas. OKB orang kaya baru ya kan. Urusan dia mau pakai rantai kapal kah? Dia mau pakai tato di jidat lah, urusan dia. Tapi mudah sekali kita langsung menghakimi orang lain, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Tuh ibu pendeta rambut dicat merah, saudara. Iya kan? Itu majelis, jamnya
Rolex begitu, sombong kali loh. Rolex juga dia saudara, rambut-rambut merah juga urusan dia, apa urusan kita. Tapi gampang sekali mulut ini apa? Bocor saudara. Betul Yakobus 2 kan bilang begitu. Bahwa tidak mungkin satu mata air mengeluarkan air yang jernih dan air keruh. Tetapi membingungkannya adalah ada mulut yang ketika memuji Tuhan, dia memuji dan menyembah. Tapi mengutuki orang lain, itu yang Yakobus katakan. Artinya apa? Lidah lebih susah dikendalikan. Seperti api yang menghanguskan semua hutan yang ada. Lidah tidak bertulang. Gitu. Siapa yang bisa mengendalikan lidah? Tapi itu pun semua, firman berkata, semua kelemahanmu aku akan hapuskan. Kembali ke Galatia pasalnya yang ketiga sekarang. Supaya kita betul-betul mengerti apa maksud Tuhan dan apa firman Tuhan pada pagi hari ini. Galatia pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ketujuh saudara. Galatia pasal 3 ayatnya yang ketujuh. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari apa? Iman. Tadi saya masih ingat Galatia pasal kedua bahwa tidak mungkin orang hidup karena hukum Taurat saudara. Tadi kita baca sama-sama di Galatia pasal 2 bahwa orang yang hidup dari iman kepada Kristus. Apa itu orang yang punya iman kepada Kristus? Seperti Yesaya tadi, yang memang latar belakangnya buruk, yang pernah bikin kriminal, yang pernah tipu-tipu orang, yang pernah bikin jahat sama orang, tiba-tiba ketemu dengan Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, tidak peduli seberapa banyak tatomu, Tuhan akan bereskan dan bersihkan. Tidak peduli seberapa jahatmu di latar belakang dulu, Tuhan akan sanggup pulihkan. Dan ketika itulah kita diberi iman di dalam Kristus. Apa yang dikerjakan oleh imam? Iman itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Abraham, saudara. Wow. Beberapa hari yang lalu saya di dalam satu seminar di Sunset dekat sini juga, saya bicara mengenai Abraham, saudara. Dan hari ini saya ingin sedikit saja membuat kita mengerti apa yang disebut sebagai keturunan Abraham. Ayatnya yang ke-9 saudara. Ayatnya ke-8 dulu. Ya, ini kan 7. Baru ayatnya ke-8. Klik, apa maksudnya kita menjadi anak Abraham? Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Arti bahwa kita sekarang menjadi anak Abraham. Oleh karena kita percaya memiliki iman kepada Kristus. Membuat kita menjadi anak-anak Abraham dan segala bangsa akan diberkati. Artinya apa? Anak-anak Abraham diberkati Tuhan. Saya melihat kita semua adalah anak-anak Abraham yang diberkati Tuhan. Klik ayatnya ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, nah sama-sama. 1, 2, 3. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang, katakan sama-sama saya diberkati. Saya diurapi. Masa depan saya diurapi. Anak-anak saya diberkati. Orang tua saya diberkati. Saya melihat tadi waktu bilang anak-anak, ada yang gak ngomong. Wah, Pak Pendeta, saya masih single Pak Pendeta. Wah, ya kan. Aduh, masih belum Pak Pendeta, saya masih sendiri. Saya ingin katakan, apa bedanya single sama jomblo? Nah, ya kan? Iya. Siapa yang masih single di sini? Siapa yang masih sendiri di sini? Nah, apa bedanya single dengan jomblo? Ada yang tahu kah? Pak Pendeta bertanya, tidak ada yang jawab. Berdosa sekali ya. Apa bedanya single dengan jomblo? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau single bagaimana? Kalau single itu sama jomblo ada bedanya gitu. Ya kan?
Kalau single nggak mau siapa-siapa, itu single. Kalau single apa? Nggak mau sama siapa. Tapi kalau jomblo, siapa-siapa nggak mau sama lu. Saya lihat ada yang masih belum ketawa, masih mikir otaknya, apa bedanya ya, apa bedanya ya. Coba lihat kiri kanan, kalau ada yang gak ketawa, nanti ku jelasin ya setelah ibadah gitu ya. Jadi jangan ada roh jomblo saudara. Kenapa? Siapa-siapa gak mau kau, ya kan. Bedanya udah nembak sini, udah nembak situ, ditolak terus. Haleluya. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita anak Abraham, kita menjadi orang yang diberkati. Sungguh saya percaya berkat Tuhan mengejar kita, bukan kita yang kejar berkat. Kesembuhan yang mengejar kita, bukan kita yang meminta-minta sama Tuhan. Asalkan kita punya iman di dalam Kristus Yesus. Mujizat demi mujizat terjadi saudara. Bukan karena engkau benar. Bukan karena engkau hidup lebih baik dari tetanggamu. Bukan karena engkau lebih ganteng, lebih cantik, lebih berpendidikan, lebih mulia dari orang lain. Bukan. Semua kebaikan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saya melihat kasih karunia Tuhan terjadi pagi hari ini. Saya melihat Tuhan membuka pintu surga dan mencurahkan berkatnya buat kita. Bukan sekali lagi karena kita hanya karena kerja keras. Tapi karena kita anak-anak Abraham saudara. Ayatnya yang ke-10, klik. Saya akan selesai 2 ayat turun ke bawah. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa? Kutuk saudara. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Artinya kalau satu saja dilanggar, terkutuklah kita. Hukum Taurat kan ada 10. Hukum 1 sampai hukum 4 bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Hukum 5 sampai hukum 10 bicara mengenai hubungan dengan manusia sesamanya. Dan semua itu harus sempurna. Yang pertama, sampai yang keempat. Ya kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pasti guru sekolah minggu saudara. Haleluya. Beri pujian dulu bagi Tuhan, iya kan? Yes. Yang kelima sampai 10, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengenini hak sesamamu. Semuanya adalah hukum antar manusia. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang gak pernah masalah sama orang lain? Ada? Siapa yang hidupnya gak pernah ada masalah sama orang lain? Gak pernah pikir jahat, gak pernah pikir buruk, gak pernah bikin macam-macam sama orang lain. Ada? Gak ada saudara. Siapa yang gak pernah punya hubungan buruk sama Tuhan? Gak ada saudara. Jadi berat sekali, karena itu orang yang berdasarkan kebaikan, orang yang berdasarkan perbuatan baik, justru firman Tuhan berkata terkutuk saudara. Yang membangga-banggakan perbuatan baiknya terkutuk. Tapi bukan dengan konsep yang negatif. Konsep yang positif itu tidak ada gunanya. Sebaik-baiknya orang. Bahkan seorang Mahatma Gandhi. Anda tahu? Dia adalah penggerak kedamaian saudara dari India. Mahatma Gandhi membebaskan bangsanya dengan cara apa? Dia membiarkan dirinya dipukuli oleh prajurit Inggris saudara. Jadi prajurit Inggris itu berjejer, lalu dia maju aja ke depan, lalu dipukul, jeder. Lalu dia suruh orang India yang lain maju, dihajar lagi sama prajurit Inggris pakai senapan selongsong itu. Hajar, maju orang ketiga, biar dihajar. 3, 4, 5, 100, 500, 1000, semuanya dihajar oleh selongsong Inggris. Tapi lama-lama hati nurani prajurit Inggris luluh juga, ya kan? Kalau kita mau hajar orang ya paling enggak kita fist fight dong. Hajar sana, hajar sini, bergantian. Tapi ini namanya
hanya menghantam saja tanpa ada perlawanan. Karena Mahatma Gandhi percaya bahwa kebaikan pasti mengalahkan kejahatan. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dalam satu titik sejarah membuktikan Mahatma Gandhi yang begitu benarnya bahkan berkata begini, saya masih belum benar. Itu sebabnya saya datang ke gereja. Ini sejarah menyatakan. Akhirnya dia datang ke gereja untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena dia tahu persis dia mungkin adalah orang paling benar yang pernah berusaha hidup. Tapi tidak cukup benar untuk masuk surga. Dan akhirnya dia datang ke gereja, dia mau serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus setelah membaca ayat ini. Orang benar hidup karena iman kepada Kristus Yesus. Tapi sayangnya gereja yang dia datangi adalah gereja kulit putih. Ditolak sama jemaat, Anda orang India, ngapain masuk gereja kulit putih? Sana, gereja India di sebelah sana. Akhirnya dia katakan, ternyata sama juga. Kristen punya kasta. Ada gereja kulit putih, ada gereja kulit India. Akhirnya dia kecewa, saudara. Tapi dasarnya sesungguhnya, orang yang ingin hidup benar sebenar-benarnya pun, kalau boleh dibilang rapotnya masih 5, saudara. Masih merah. Tetapi menerima Kristus Yesus membuat lapor kita minimal 6. Dan 6 itu adalah angka kelulusan. Saya berdoa sungguh hari ini. Kita semua mengerti bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat terakhir yaitu ayat yang ke-11. Klik. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ini exclamation point saya. Yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Siapa orang benar di sini? Angkat tanganmu. Haleluya. Angkat tanganmu. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu. Jangan turun, jangan turun, jangan turun. Sama-sama katakan dengan saya. Orang benar akan hidup oleh iman. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau Tuhan sudah menentukan, ibu, engkau akan diberkati. Artinya pasti engkau akan diberkati. Kalau ada pemuda di sini, anak muda di sini, ada wanita di sini yang belum menikah, lalu Tuhan bilang, engkau pasti akan dapatkan jodohmu. Artinya apa? Roh jomblo diusir oleh setan. Iya kan? Kalau ada yang dapatkan suara Tuhan, engkau pasti akan berhasil dalam hidupmu. Artinya apa? Hidupi oleh iman, saudara. Dan iman itulah yang membuat engkau bekerja keras. Nah, iman itulah yang membuat engkau produktif. Iman itulah yang membuat engkau menyala-nyala mengejar apa yang sudah menjadi bagianmu. Berbeda dengan saya harus orang benar dulu supaya diberkati. Saya harus begini dulu supaya diberkati. Oh, salah. Justru Tuhan sudah lebih ready untuk memberkati. Maka kita hidup di dalam dimensi mujizat. Yang percaya katakan amin. Saya ajak pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan saya berdoa pagi hari ini. Tuhan menjamah kita luar biasa. Dan Tuhan mengurapi kita. Masa depan kita diurapi. Keluarga kita diberkati. Pekerjaan kita. Tuhan yang jamah. Pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kita sudah dibenarkan. Haleluya. Amen, saudara. Saya percaya musim berkat sudah datang, saudara. Saya percaya musim double porsi Tuhan akan curahkan. Saya percaya segala sesuatu yang buruk selesai, saudara. Dan seperti Elia berkata, Tuhan
buka langitmu, curahkan hujanmu. Dan seketika itu juga hujan turun. Inilah musim berkat Tuhan tercurah. Permasalahannya adalah, apakah engkau siap untuk masuk ke dalam musim yang baru dengan iman? Tanggalkan semua pikiran yang lama, tanggalkan semua kekecewaan yang lama. Engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dibutuhkan hati yang percaya untuk menerima iman yang baru daripada Tuhan. Dan itu terjadi pagi hari ini. Amen. Katakan sama-sama saya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan sama-sama saya, musim berganti akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan sama-sama saya, Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menolongku selalu menjagaku. Saya mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Siapkan hatimu masuk ke dalam musim yang baru. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Pemeliharaan Tuhan tetap. Burung Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yang percaya sama-sama angkat tanganmu dua-dua, katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku.
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Selalu menjagaku, selai di rambutku dan peliharaku seumur. Keyboard saja. Saya rasakan ada yang berdoa sungguh-sungguh dalam hati, Tuhan berkati usahaku. Terpuruk, terpuruk, dan terpuruk. Saya dalam nadir, titik nadir terendah. Kalau engkau berkata bahwa orang benar hidup akan iman. Saya mau iman itu. Saya mau tangkap iman itu. Tidak peduli masa lalu hancur, gagal, habis. Tapi kalau Tuhan beri iman, saya mau maju. Musim yang baru sedang datang. Kalau itu engkau, setiap mata terpejam, angkat tanganmu saudara. Musim yang baru sudah datang. Tuhan mau memberkatimu lebih dan lebih lagi. Inilah musim yang baru. Bapa, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap tangan yang berserah sama engkau. Firman berkata, kami bukan orang benar melalui perbuatan baik. Tapi karena engkau menjadikan kami anak-anak Abraham, kami diberkati. Berkat-Mu melimpah Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Haleluya. Turunkan tangan-Mu saudara. Yang kedua, saya melihat ada yang bergumul di dalam keluarga. Engkau bergumul tentang suamimu, engkau bergumul tentang istrimu, engkau bergumul tentang anak-anakmu. Dan berat sekali beban di dalam keluargamu. Engkau mengasihi sekali tetapi beban begitu berat. Jika itu engkau berdoa, Tuhan pulihkan, 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 pulihkan. Aku udah gak tahan, hatiku sudah gak sanggup lagi menahan ini semua. Dan engkau membutuhkan pemulihan di dalam keluarga. Angkat tanganmu. Tuhan mau memberkati dan menjamah. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang bergumul di dalam keluarga. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu menjamah. Pemulihan terjadi. Kuasa-Mu mengalir. Pemulihan bagi setiap keluarga terjadi dalam nama Yesus. Hari yang baru sudah datang. Ada kuasa Tuhan yang menopang dan memberkati. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Yang berikut saya mau berdoa. Kuat sekali di dalam spirit saya. Engkau berdoa sungguh Tuhan. Saya sudah bergumul. Saya membutuhkan pasangan hidup. Sudah cukup lama. Tuhan, saya bergumul, saya membutuhkan. Karena pasangan hidup tidak bisa dibeli oleh uang. Pasangan hidup tidak bisa asal comot dan asal ambil. Tapi dibutuhkan kasih karunia Tuhan. Jika itu Anda, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Bapa, kami berdoa. Engkau lakukan mujizat yang tidak pernah terpikirkan dalam nama Yesus. Saya berdoa Engkau yang jamah. Engkau mau tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Engkau sendiri yang berkati, berkati dan berkati. Dan berkat suami, berkat memiliki istri adalah berkat yang luar biasa melebihi segala sesuatu. Tuhan sendiri yang menjamah. Yang terakhir saya mau berdoa, turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Ada yang membutuhkan, merindukan keturunan. Mungkin itu bukan Anda, tapi engkau seorang ibu yang punya anak dan anak Anda belum memiliki keturunan, engkau berdoa, bergumul. Jika ada, angkat tanganmu. Atau Anda punya anak satu, Anda punya anak dua, tapi Anda berdoa pengen anak berikutnya. Dan sudah cukup lama engkau menanti-nantikan. Dan kau belum dapatkan. Bapa,
Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami minta yang terbaik dari Tuhan dalam nama Yesus terjadi. Karena anak adalah anak keturunan-keturunan yang menjadi pusaka. Tuhan berkat-Mu mengalir, berkat-Mu Engkau yang buka pintu kesuburan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memberkati. Dan tahun depan kami boleh mendengar berita yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkat-Mu mengalir dan mengalir buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu Sekali lagi kita katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Kami persilakan duduk. Saya percaya setiap kita pagi hari ini diberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Saragi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 23 September pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 25 September pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa iman hidup kami tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Oleh karena iman kepada Kristus, itu yang membuat berkat Abraham turun atas anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Biar firman itu boleh dimeteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Saragi yang telah Tuhan utus untuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berikan yang terbaik, selalu perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Terima kasih Bapak. Dan juga kalau sebentar kami juga akan berpisah, kami percaya kasih Tuhan akan terus menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini 1 minggu ke depan. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Biarlah mereka boleh terus mengandalkan Tuhan tanpa ada kebimbangan apapun, tanpa ada keraguan apapun, dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami serahkan 1 minggu ke depan anak-anak Tuhan dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan.
dalam berkat Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sehingga mereka minggu depan dapat kumpul kembali ke tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang menyertai kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih, karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan buat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.